Diawali dengan mengucapkan bismillah dan doa sebelum tidur agar kita terhindar dari segala macam gangguan yang akan mengganggu tidur kita. Di mana hal itu yang dialami oleh seorang pria yang terbangun dari tidurnya dikarenakan melihat setitik cahaya terang. Beliau pun menghampiri sumber cahaya tersebut, di mana cahaya tersebut berasal dari api yang tiba-tiba muncul dan membakar foto seorang wanita. Lalu si pria pun memeriksa semua foto dari sang wanita tersebut, di mana foto-foto tersebut pun terbakar yang entah apa pemicunya. Namun setelah diamati lebih dalam, foto itu pun membentuk sebuah pola yang seperti sebuah simbol. Tepat di salah satu universitas ternama di kota tersebut, kita akan diperkenalkan salah satu dosen pengajar yang bernama Catherine Kurniasih. Mari kita panggil saja Catherine. Tak hanya sebagai dosen pengajar, Catherine juga adalah seorang misionaris, di mana menurut artikel yang saya baca dari Wikipedia, misionaris adalah seorang pendakwah Katolik, di mana dia selalu terlibat tentang wabah-wabah atau suatu peristiwa yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap goib. Namun Catherine kini telah kehilangan kepercayaan atau imannya, di mana hal itu terjadi dikarenakan tragisnya kematian dari sang suami dan anak perempuannya saat mereka tengah bertugas di Afrika. The only miracle is that people keep believing. With 48, go Tigers! Have a great weekend. Setelah mengajar, Catherine pun berbincang dengan rekannya yang bernama Ben. Dan tak lama, Catherine mendapatkan panggilan telepon dari seorang pria yang bernama Michael, yaitu pria yang kita lihat di awal film tadi. Michael adalah seorang pendeta sekaligus rekan kerjanya sewaktu di Afrika dulu. Di sini, Michael menceritakan tentang kejadian misterius yang ia alami, tentang foto-foto Catherine yang terbakar secara tiba-tiba. Seolah kejadian aneh yang dialaminya itu pun seperti menyampaikan suatu pesan kepada Catherine untuk lebih berhati-hati. Atau semacam menjadi pirasat buruk lah baginya. I have all these photos of you, and every photo I have of you, Catherine, you're gonna think I'm crazy. Has sent me a message. If God was going to send me a warning, he should have done it a long Understand why you stopped believing? They formed a pattern. pattern. Yes, and an upside down. Michael, I'm sorry, I can't do. Bye, Michael. Namun Catherine yang tidak memperdulikan hal itu pun lebih mengacuhkannya daripada menanggapinya. Tak lama datanglah seorang pria yang bernama Doug. Doug menceritakan tentang keanehan di daerah tempat tinggalnya, tentang sebuah sungai yang tiba-tiba tercemar dan berwarna merah yang membuat ikan-ikan di sungai tersebut mati. Kedatangan Doug tersebut adalah meminta bantuan kepada Catherine untuk menyelidiki hal tersebut. Meski awalnya Catherine pun tak ingin terlibat dan menyuruh Doug untuk melaporkan ke lembaga pemerintah, namun ketika Doug menceritakan matinya satu orang anak laki-laki dan sungai yang berwarna merah tersebut diakibatkan oleh seorang anak perempuan, Catherine pun akhirnya menyetujui untuk mencoba menyelidikinya. Right on the river, the day it turned red. Have they considered? Girl's only 12 years old, Miss Winger. Keesokan harinya Catherine dan Ben tiba di kota Haven, di mana kota tersebutlah kota yang tengah mengalami sebuah wabah. Di sana mereka disambut oleh seorang perempuan yang bernama Isabel, orang dari suruhan Doug. Isabel mengantarkannya kepada Doug dan mereka pun diperkenalkan kepada wali kota di kota tersebut. Mereka pun langsung menuju ke sungai yang dimaksud, yang ketika mereka sampai di sana, terlihat sungai itu pun benar-benar berwarna merah seperti darah dan begitu banyak bangkai ikan yang terapung. Mereka pun mengambil sampel air tersebut untuk diteliti lebih lanjut dan mulai menyusuri sungai tersebut untuk meneliti lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Di mana ketika Catherine memotret objek-objek di sana, ya, muncullah seorang anak perempuan dan sedikit sebuah penglihatan dari kilas balik sang anak, di mana anak perempuan itu adalah anak yang diceritakan Doug atau anak yang diduga menjadi dalang tercemarnya sungai tersebut. Si bocah pun bergegas berlari, di mana Catherine yang mengejarnya pun harus dikagetkan oleh kedatangan Doug yang secara tiba-tiba. Anak perempuan itu bernama Lauren, di mana Doug menceritakan sedikit kisah dari anak tersebut
yang mana pasalnya Loren adalah anak dari seorang pendeta yang mati karena terjerumus di sebuah sungai, di mana ibunya kini menjadi orang tua tunggal dan Loren, anak yang liar, menjadi citra buruk untuk kota tersebut. Sedangkan di sisi lain band yang tengah menyisiri sungai pun dibuat keheranan dengan jatuhnya beberapa bangkong atau katak yang mati dari atas pohon. Captain, Yeah, where are you? I'm close. Setelah selesai, Dog pun mengajak mereka untuk tinggal di rumahnya selagi mereka bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di mana rumah itu adalah warisan dari ayahnya Dog yang hanya memiliki anak satu-satunya atau anak tunggal, yaitu Dog itu sendiri. Namun saat berbincang, Catherine pun mulai menyadari bahwa gelang satu-satunya peninggalan mendiang anaknya telah hilang atau jatuh saat di hutan tadi. I must have lost it at the swamp. Well, it might be a little hard to find. Tibalah malam di mana mereka kini sedang bersantai sambil membakar ikan dan udang yang Dog beli dari toko kelontong. Namun saat ketika mereka akan menyantapnya, ya, hidangan itu pun tiba-tiba mengeluarkan belatung di mana mereka sedikit dibuat kebingungan dikarenakan ikan tersebut ikan air laut yang tentu bukan berasal dari sungai yang terkena wabah. Tak lama, Dog mendapatkan kabar dari seorang pemilik hewan ternak di mana dia memintanya untuk datang dikarenakan hewan-hewan ternaknya mengalami sakit bahkan berakibat kematian. Namun ketika dalam perjalanan, mereka pun harus diserang oleh sapi yang amuk-amukan tanpa sebab, di mana sapi tersebut hampir saja menyerang Catherine jikalau saja sang bapak Sheriff telat untuk menembak sang sapi gila tersebut. Catherine menduga bahwa sapi-sapi itu pun sakit karena minum dari air sungai yang tercemar wabah. Namun sang pemilik membantahnya karena sapi-sapi tersebut minum dari air sumur yang sama dari yang mereka minum. Jelas ini semakin membuat heran di mana jika mereka minum dari air yang sama namun hanya hewan ternak mereka lah yang hanya terkena penyakit. Terjadi konspirasi antara mereka di sana di mana sang bapak wali kota yang terhormat menuduh Loren lah dalang dari semua ini. Karena tepat saat ditemukannya mayat Brody, kakak dari Loren, yang mati di sungai, sungai itu pun lalu berubah menjadi warna merah. Sedangkan di sisi lain terlihat Michael yang sedang membaca buku pun mendapatkan sedikit teror di mana saat salah satu buku yang terjatuh menunjukkan suatu gambar seorang anak tengah memuja iblis. Kembali ke Catherine yang tengah berbincang bersama Dog sambil ditemani sedikit minuman whisky, di mana minuman tersebut membawa mereka ke ranjang untuk melakukan aksi pengecritan. Namun ternyata hal itu hanyalah sebuah mimpi, di mana ketika Catherine terbangun ia pun melihat Loren tepat berdiri di depan jendela. Catherine pun mencoba mengejarnya di mana saat ia terjatuh, Catherine kembali ke sebuah masa lalu saat-saat di Afrika dulu, di mana ia melihat suami dan anaknya yang sudah tewas dan tak berdaya. Namun saat Catherine akan memeluknya, ya, ternyata ini masih sebuah mimpi yang mana Ben datang dan membangunkannya. Catherine pun pergi ke dapur untuk meminum segelas air putih. Namun ada sedikit keanehan di mana terlihat pasir putih di kakinya yang artinya dia benar-benar terbawa ke alam mimpi tersebut. Merasa semakin penasaran dengan apa yang terjadi selama ini, Catherine lalu pergi ke rumah sang ibu Loren untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dirasa tak ada siapapun di rumah tersebut, Catherine lalu mulai masuk ke dalam rumah, yang mana Catherine melihat sekeliling dalam rumah dan ia menemukan foto dari Brody, dan tiba-tiba, ya, tapi bohong. Muncullah sang ibu Loren di mana ia menanyakan apakah kau telah membunuhnya. Dan Catherine menjawab tentu tidak karena ia justru ingin menolongnya. Respon yang sangat mengejutkan dari sang ibu di mana seharusnya Catherine harus membunuhnya.
Namun saat Catherine menanyakan penyebab kematian Brody, datanglah Lauren yang tiba-tiba menyerang ibunya sendiri. Di tengah kota sendiri kini telah terjadi kepanikan di mana wabah-wabah yang menyerang hewan-hewan di sana termasuk kutu yang semakin banyak dan berternak di kepala anak-anak. Catherine yang baru tiba pun diperlihatkan seorang mayat bocah pria yang mana mayat tersebut adalah mayat dari si Brody. Di mana terjadi keanehan tentang tak ditemukan penyebab dari kematiannya. Bahkan mayat itu pun terlihat kering kerontang di mana seharusnya mayat tersebut membusuk. Namun faktanya mayat tersebut masih terlihat sempurna tanpa pembusukan ataupun luka. Dan saat Ben membalikan mayat tersebut terlihat sebuah simbol yang mirip seperti apa yang diceritakan Michael. In perfect condition. Cause of death unknown. You don't see this on the body until they're like, what the hell is that? Keanehan pun semakin nyata di mana sang sheriff memberikan hasil tes air dari kandungan sungai yang tercemar. Yang mana hasil tes tersebut menunjukkan bahwa sungai tersebut benar-benar tercemar darah. Yang artinya sungai sepanjang 3 km itu pun harus menghabiskan 300.000 darah dari para manusia. Catherine lalu menghubungi Michael di mana ia menanyakan tentang simbol yang dulu Michael ceritakan. Yang mana Michael mengatakan bahwa simbol tersebut adalah nubuat sebelum Kristus, yaitu sekte penyembah iblis kuno. Di mana anak sulung mereka akan dibiarkan hidup, namun anak keduanya harus dikorbankan atau dipersembahkan untuk memuaskan sang iblis. Bahkan wabah yang terjadi pun adalah wabah yang diturunkan sang iblis untuk para manusia agar menyembah kepadanya. Namun masih menjadi pertanyaan di mana Lauren sendiri yang notabene adalah anak kedua, dia masih hidup sampai saat ini. Sedangkan Brody, seorang anak sulung, justru kini dia telah tewas. Christ, an ancient satanic sect. Their firstborn, all of the secondborn thereafter are to be sacrificed. She's a second-born, and if she is a part of this cult, then why hasn't she been sacrificed? Girl is the one they've been trying to create. Yes, a child. Everyone is. This girl and her family could be the... Michael meminta Catherine untuk menjauhinya, bahkan untuk segera pergi dari kota itu, dikarenakan akan ada sesuatu yang lebih besar dari wabah tersebut. Namun tiba-tiba muncul sebuah api dari foto-foto Catherine di mana Michael harus tewas terbakar di sana. Catherine lalu pergi ke rumah Lauren, sedangkan Doc bersama warga lainnya pun menemukan bapak sang wali kota ditemukan tewas mengenaskan dengan benjolan pada tubuhnya. Di mana hal itu membuat beberapa warga menjadi marah, yang mana kini mereka berbondong-bondong ke rumah Lauren untuk menghabisi bocah tersebut. Setibanya Catherine di sana, di mana ia menemukan sebuah ruangan menyeramkan dengan penjara dan tempat seperti tempat pengorbanan. Dan muncullah ibu Lauren di mana ia mengatakan bahwa sang iblis telah lahir kembali dan tugasnya telah usai. Lalu sang ibu pun menembakkan dirinya dengan sebuah pistol dan tak lama terdengar suara sirine dari mobil bapak sheriff. Dan saat itu pun terlihat rumah tersebut dipenuhi dengan ribuan belalang dengan sang anak yaitu Lauren tepat berada di depannya. Terlihat si pria mengokang senjatanya untuk menembak Lauren, namun tiba-tiba belalang itu pun secara bersamaan menyerang mereka hingga tewas. Catherine, Doc, dan Ben mereka pun berlari ke arah yang tak tentu, di mana Ben yang masih selamat pun ternyata berada di dalam sebuah makam yang berisikan mayat anak-anak dan sisa tulang belulang yang tertata rapi. Ben pun memberitahu kepada Catherine apa yang ia temukan, di mana saat Ben akan pergi dari tempat tersebut pun terlihat Lauren yang tiba-tiba muncul tepat berada di depan pintu. Catherine pun tiba di lokasi Ben, di mana ia dibuat terkejut saat menemukan Ben sudah dalam keadaan tak bernyawa. Bersamaan dengan itu datanglah Doc, di mana Catherine kini akan menghabisi sang bocah laknat tersebut. You stay here.
Dan tiba-tiba langit pun gelap dengan diiringi petir yang menyambar di mana saat Catherine akan menyerang Loren dan akan menghabisinya. Loren memperlihatkan sebuah kisah masa lalunya di mana saat ia akan dikorbankan yang mana ia melarikan diri dari tempat pengorbanan. Namun sang kakak yaitu Brody mengejarnya hingga tepi sungai di mana ketika Brody menusuk Loren tepat di jantungnya, justru Brody lah yang akhirnya mati. Terkuaklah fakta bahwa Loren hanyalah seorang gadis yang akan ditumbalkan dari sekte sesat di sana. Namun ajaibnya dia tidak bisa dihabisi oleh orang-orang di sana. Dan inilah alasan kenapa Catherine berada di tempat ini. Catherine adalah korban dari propaganda di mana dirinya diperalat untuk menghabisi Loren. Jelas, dalang dari semua ini adalah Dog. Bahkan Dog pula yang telah menghabisi Ben untuk membuat rencana seolah-olah Loren lah yang telah menghabisi Ben. Please kill her before it's too late. You do it. You can't do it, can you? Because you already tried and she deceived me so I would murder. You killed Ben. So I would blame her. Muncullah para manusia-manusia penyembah iblis di mana mereka kini harus terkena azab dengan cara berjatuhannya bola-bola api dari atas langit, termasuk sang dalang mereka yaitu Dog di mana ia lenyap di telan panasnya api. Be scared. It's God's will. Kini mereka pun pergi dari kota tersebut yang mana saat Loren memeluknya, Loren merasakan ada sebuah janin di dalam perut Catherine di mana janin tersebut hasil dari perkebunannya bersama Dog. Dan film pun selesai.